Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda ini. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Sahabat BN, berbicara tentang Habib Rizik, mantan imam besar from Pembela Islam atau FPI, memang tidak habis-habisnya. Habib ini kelihatannya memang sangat fenomenal, dan Habib ini menjadi pembicaraan dari masa ke masa. Berbicara tentang Habib Rizik, kita memang melihat bagaimana fanatiknya pendukung Habib Rizik ini. Kita melihat begitu dia pulang kembali dari Arab Saudi setelah sekitar 3,5 tahun berada di sana, pendukungnya begitu mampu memutihkan bandara dan juga memutihkan Petamburan, Jakarta Pusat. Tidak itu saja, ketika ada gerakan 212 di Monas, kita dapat melihat bagaimana putihnya Jakarta waktu itu oleh pendukung Habib Rizik. Seiring dengan itu, tentu Habib Rizik suka tidak suka, mau tidak mau, punya lawan juga. Dan kita melihat Habib Rizik memang seorang tokoh yang fenomenal, yang nyaris tidak ada kompromi dengan rezim manapun. Ini pula lah mungkin yang membuat Habib Rizik bisa dikatakan nyaris tak putus dirundung persoalan. Beranjak dari berkumpulnya jutaan pendukung Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta begitu menyambut dia pulang tempoh hari, langsung juga terjadi kumpulan manusia menyambut Habib Rizik di Megamendung, Jawa Barat. Demikian pula kedatangan masa Habib Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat, membuat Habib Rizik terpaksa menghuni jeruji besi. Kita melihat bagaimana Habib Rizik mengacungkan tangannya yang terbelenggu di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, dan sekarang telah sekitar 8 bulan Habib Rizik di tahanan. Sepanjang perjalanan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kita melihat juga Habib Rizik selalu menjadi tontonan yang sangat fenomenal. Rangkaian persidangan selalu menarik untuk disimak publik. Ini harus saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin. Wali Kota Bima Arya, Wali Kota Bogor, sekaligus sebagai Kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulia ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya. Anda ini yang mempidanakan kita. Itu pasien dipidanakan. Anda ini melakukan kriminalisasi. Tidak itu saja. Melihat beliau Habib Rizik yang dulu diturunkan, sekarang publik juga mengatakan kenapa baliho-baliho yang sekarang sudah terpampang besar-besar
di negeri ini tidak turunkan seperti beliau-beliau tokoh-tokoh politik kita. Kalau alasan pajak, beliau Habib Rizik juga dulu katanya ada yang bayar pajak. Namun itulah seorang Habib Rizik. Hal terbaru dari Habib Rizik kemarin ini, menurut pengacara Habib Rizik Aziz Anwar, Habib Rizik insya Allah akan bebas pada tanggal 8 Agustus ini. Namun ternyata belum. Apa yang terjadi? Coba kita lihat sebuah berita tentang hal ini. Suarasurakarta.id memberitakan Habib Rizik Syihab masih mendekam di penjara, tak jadi bebas. Berita hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Suarasurakarta.id. Habib Rizik Syihab belum bebas dari hukuman penjara. Ia seharusnya menghirup udara bebas pada Minggu 8 Agustus 2021. Namun ternyata Habib Rizik Syihab hingga kini belum jelas akan bebas atau tidak. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Anwar menjelaskan soal kliennya yang tak jadi bebas. Seharusnya sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan demi hukum demikian terbebas hari Minggu, kata Aziz Anwar dikutip dari terkini.id pada Senin 9 Agustus 2021. Namun nyatanya mantan Imam Besar Front Pembela Islam FPI itu masih mendekam di balik jeruji besi. Aziz pun kembali meyakinkan bahawa Rizik akan bebas hari ini, Senin 9 Agustus 2021. Besok, maksudnya hari Senin kemarin, bebas aturannya begitu. Ungkapnya pada Minggu 8 Agustus 2021. Sebelumnya, pada Rabu 4 Agustus 2021, Aziz Anwar menyebut bahawa Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum JPU dalam kasus pelanggaran prokes di Petamburan. Menurut Aziz, putusan PT Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur terhadap Rizik, yakni 8 bulan penjara. Alhamdulillah, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Timur untuk kasus HRS dan kawan-kawan di Petamburan dan Megamendung. Takdir, ujarnya. Jadi demikian. Sehingga sekarang Habib Rizik belum keluar. Beranjak dari sini, apa nanti ending dari perjalanan hidup seorang Habib Rizik? Kalau kita melihat kepada sejarah beberapa tokoh selama ini, kebanyakan tokoh-tokoh yang berprinsip teguh seperti Habib Rizik ini, ending akhirnya dia naik menduduki jabatan memimpin rakyat sebagai penguasa atau sebagai pemimpin suatu bangsa. Banyak kita lihat. Pertama, kita lihat Nelson Mandela. Nelson Mandela berpuluh tahun dalam tahanan karena dia teguh dengan prinsip anti-apartheid. Dia anti perbedaan kulit yang ada di negaranya. Dia perjuangkan selama berpuluh-puluh tahun. Pada akhirnya Nelson Mandela memimpin negara tersebut. Itu di zaman yang terbaru ini. Di zaman yang dulu-dulu, Nabi Yusuf yang mengalami penderitaan bukan kepalang oleh
familinya sendiri. Akhirnya dia menjadi raja. Kita lihat lagi misalnya Nabi Ibrahim, malah sampai dia dibakar oleh penguasa. Karena lebih kejamnya waktu itu. Akhirnya Nabi Ibrahim jadi pemimpin di sana. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, mengalami penderitaan yang bukan main oleh penguasa kaum kafir Quraisy. Beliau dilempari, dikejar-kejar, diusir, dan dihina selama bertahun-tahun lamanya. Namun akhirnya beliau menjadi pemimpin umat. Dan satu hal yang kita lihat dari apa yang terjadi ini, tidak satu pun tokoh itu yang melakukan balas dendam ketika dia telah berkuasa. Dan namanya baik dari sampai sekarang. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah balas dendam ketika dia memegang tampuk kekuasaan. Ini yang kita salutkan. Andaikan nanti Allah mentakdirkan Habib Rizik sempat memegang kekuasaan di negeri ini, tentu yang kita harapkan tidak ada balas dendam olehnya dan oleh rezimnya kepada pihak-pihak yang di era-era sebelum dia sempat menjadikannya sebagai orang pesakitan. Namun terlepas dari itu, tentu kita berharap agar hukum terhadap Habib Rizik sama adilnya dengan hukum terhadap yang lain-lain. Ini mungkin yang diharapkan, agar nanti catatan ini pada sekian ratus tahun mendatang menjadi catatan yang indah ketika dibaca oleh generasi sesudah kita ini nanti. Jangan sampai ada sebuah catatan yang mengatakan suatu ketika dulu pernah seorang tokoh bernama Habib Rizik diperlakukan oleh suatu rezim dengan tidak adil. Jadi kepentingan untuk menegakkan hukum seadil-adilnya kepada Habib Rizik bukan hanya kepentingan Habib Rizik, bukan hanya kepentingan kelompok Habib Rizik, tetapi adalah kepentingan bangsa ini, kepentingan seluruh elemen bangsa. Sebab nanti yang akan melihat catatan ini ratusan tahun mendatang, ribuan tahun mendatang, adalah seluruh anak cucu kita tanpa kecuali. Kalau cacat keadilan terhadap Habib Rizik hari ini, nanti akan dilihat oleh anak cucu kita cacat. Kalau baik keadilan pada Habib Rizik saya ini, ratusan tahun ke depan, ribuan tahun ke depan, akan dilihat oleh anak cucu kita dengan catatan keadilan yang baik. Karena itu, semoga Habib Rizik bisa mendapatkan keadilan hukum di negeri ini, sebagaimana yang lain-lain juga mendapat keadilan.
bagi Habib Rizik sekali lagi mungkin tidak persoalan, karena dia mungkin telah mewakafkan jiwa raganya untuk ini. Tapi bagi anak cucu kita di belakang hari nanti mungkin akan menjadi persoalan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.